Meningkatnya kesadaran orang untuk sehat dengan berolahraga akhirnya membuat berbagai aktivitas olahraga baru. Salah satunya adalah olahraga yang secara konsep mirip dengan tenis, yaitu padel. Mungkin Black Pels jarang atau bahkan baru dengar, namun rupanya padel adalah olahraga raket yang ditemukan oleh Enrique Corcuera pada tahun 1969 di Meksiko. Olahraga ini kemudian berkembang dan menyebar ke negara lain hingga memiliki federasi padel di dunia Madrid, Spanyol pada 1991. Di Indonesia sendiri, padel mulai hits pada 2 tahun terakhir dimulai dari Bali. Selain di Bali, padel juga bisa ditemukan di Jakarta. Nah, pas banget nih, hari ini gue mau datengin lapangan khusus padel, yaitu Raket Padel Club yang ditemenin sama Bro Ino, Sons of Raket. Bro Ino! Gila bro, apa kabar bro? Sehat bro? Baik. Nama gue Harsha Anggrino, biasa dipanggil Ino. Sekarang kita lagi ada di Raket Padel Club. Jadi ini adalah tempat pertama yang ada di Jakarta untuk bermain padel dari tahun 2022 kemarin. Bisa dibilang ini baru di Jakarta tuh baru setahun lah. Baru setahun? Baru setahun di Jakarta. Oh, oke. Lu bisa jelasin nggak lebih detail? Ini sekilas ya, kalau gue lihat frame-nya kayak lapangan futsal. Nah, ini apa nih? Bisa lu spill nggak bro, kira-kira? Jadi sebenarnya ini tuh lapangan padel. Oh, padel. Padel itu kalau kita mikir dengan logika ya, ini kok gabungan antara squash sama tenis ya? Gitu. Iya. Karena dia ada netnya, ya, tapi betul. dia ada kacanya juga. Secara spesifikasi, lapangan padel tuh lebih kecil dibanding lapangan tenis. Oh, lebih kecil? Ya, karena ukurannya tuh panjangnya 20, lebarnya 10. Lebar dan 10. Dia ada kaca dan juga ada pagar. Kalau ada orang umum nih, mau main padel juga di lapangan ini bisa nggak bro? Semua orang bisa datang ke sini ke Raket Padel Club. Kalau pengen sewa itu per jamnya 350.000. Per jam 350.000? 350.000. Oke. Nah, tapi kan kita kan harus main berempat nih. Iya. Karena padel itu nggak bisa main berdua kayak tenis. Oh. Regulasi internasionalnya itu padel main berempat. Jadi memang harus ada timnya ya? Ada timnya. Oke. Ya, jadi ibaratnya 2 tim lah. Tim A lawan tim B. Gitu. Nah, siapapun bisa main ke Raket Padel Club ini. Apakah ada promo-promo atau paket apa gitu? Sebenarnya kalau promo, setahu gue yang di Raket Padel Club ini, dia kalau lo ambil paket 10 jam itu akan diskon 10%. Oke, gitu. 10 jam. 10 jam itu non-stop atau boleh 2 jam berhenti, 2 jam lagi atau gimana itu? Oh enggak, jadi kalau untuk member di Raket Padel Club ini, misalnya lo langsung bayar 10 jam. Jadi 3,5 juta. Nanti akan dapat diskon 10%. Nah, itu bisa lo mainin kapan aja selama dalam kurun waktu. Oh, gitu. oke. Gua kira 10 jam di sini terus-terusan gitu. Gila. Capek banget. Tadi gue mikir, oh ternyata bisa diambil. Oke. Bisa diambil, misalnya hari Senin gue pengen main. Berapa jam? 2 gitu jam, ya kan? Berarti kepotong tuh waktunya. Bisa 8 jam bisa dipakai lagi kapan pun. Nah, terus kalau pengen gabung ke Sons of Raket, itu kita hari Minggu 150.000 per orang. 150.000 per orang, 2 jam. Dan itu kalau yang belum pernah main padel, itu nanti kita akan ada kasih raket sewa, terus dari itu dapat bola baru dan juga dapat minum. Oh, gitu. Jadi cukup lengkap ya treatmentnya. Cukup lengkap, karena kalau main ini tuh pasti keringetan habis. Lo pasti akan butuh minum, lo akan minum terus gitu. Oh iya. Kalau kita ngomongin ke permainannya nih bro, rules. Nah, rules-nya ini seperti apa sih sebenarnya, dan apa yang membedakan padel dengan tenis dengan tenis meja tadi? Oke, sebenarnya gini rules-nya, gua kasih lihat ya. Gimana nih bro? Rules-nya kalau di padel itu, kalau tenis kan bola masuk, udah lewat. Nah, kalau padel ini masih bisa lo pukul. Kalau tenis itu biasanya bola kalau udah masuk ke lapangan lawan itu keluar. Kalau ini yang bikin beda adalah bisa mantul lagi dan bisa kita pukul lagi. Bisa dibilang kalau lebih fun. Ya, quite fun lah. Quite fun, karena kan lo awalnya bola udah ngelewatin lo, tapi masih bisa lo pukul. Begitupun sama dengan lawan kayak gitu juga. Oh, bisa juga kayak gitu? Bisa. Selama itu mantulnya dari bawah ke kaca, bahkan kena kaca lagi, itu masih boleh dibuat dipukul. Nah bro, kalau kita ngomongin perbedaan nih ya, perbedaan antara
padel dan tenis itu dari segi raketnya itu seperti apa, bro? Oke, jadi dari segi raket, kalau tenis kan pakai senar. Iya, Iya kan? kayak gitar lah gitu Iya, ya. terus udah gitu si gripnya juga panjang. Nah, kalau padel, gripnya lebih pendek. Iya, pendek, lebih short deh ya. Iya, lebih short. Terus udah gitu, rules-nya kita harus masukin tangan ke sini. Oh, kayak surfing gue jadi inget ya. Iya, Bener nggak? Kalau kayak surfing juga iya kayak nggak? gini. Jadi kenapa? Karena kan ini raketnya gripnya kecil. Nah, ini tuh kita tidak boleh ngelepas raket. Jadi kan kadang-kadang kalau smash kan kenceng. Iya. Nah, khawatirnya kalau ini kena lawan itu bisa membahayakan. Jadi Oh, takutnya kelempar, iya, injury. betul. Oke. Makanya kita harus pakai ini. Yang pertama itu perbedaannya sama tenis. Yang kedua, ini itu materialnya foam. Gue baru tahu Black Pels, ternyata raketnya itu bukan berbahan dari senar. Oh. Jadi ini busa tapi yang lebih keras. soft ya, lebih. Kalau iya, gue iya. tipikal yang keras. Oh, lo yang keras, tapi Yang keras. sebenarnya bisa diatur ini. Enggak, bukan bisa diatur, tapi setiap merek itu ada Punya yang tingkat ininya sendiri. punya, Ya? ada yang soft, ada yang medium, Oh, ada yang hard. Nah, oke, gue ini oke. medium to hard. Medium gitu. to hard. Oke. Dan kalau bentukannya sendiri sih, kalau tenis kan memang ada yang 100, 120 kayak Ya. gitu ya. Ini juga mirip. Ini ada yang round shape, yang bulat. Ya. Itu biasanya buat kontrol. Terus udah gitu, ini yang teardrop kayak yang gue pegang. Ini antara power dan juga kontrol. Nah, ada lagi yang diamond shape. Diamond shape itu udah pasti ngincernya power. Jadi output bolanya kalau pas kena tuh lebih kenceng dan lebih cepat. Oh, jadi tiap bisa dibilang bentuk tuh memiliki Iya, kelebihan karakteristik. masing-masing Ya, itu. betul. Punya karakteristiknya masing-masing. Kalau untuk pemula disarankan untuk yang round shape. Round shape untuk newbie lah, pemula Newbie, ya. betul. Karena dia untuk kontrol dulu kan. Udah ada komunitasnya atau gimana, bro? Udah. Jadi komunitasnya itu sebenarnya ada banyak. Ya. Cuman salah satu komunitas yang gue pegang pribadi adalah namanya Sons of Racket. Sons of Racket. Sons of Racket. Nah, bisa lu ceritain sedikit nggak nih, Sons of Racket itu berdirinya kapan, terus kemudian total membernya tuh udah berapa banyak kira-kira, bro? Nah, jadi sebenarnya Sons of Racket ini awalnya berdiri karena gue pribadi Oke. ketika datang ke tempat padel, Ya. gue tuh ngerasa sendirian. Gue gak punya teman. Oke. Akhirnya kenalan sama teman-teman yang latihan bareng apa segala macam. Akhirnya gue berpikir lah, gimana kalau kita bikin komunitas nih? Komunitas biar lebih rame gitu ya. Biar lebih rame gitu. Akhirnya terbentuklah Sons of Racket yang dimulai itu pas lagi bulan puasa kalau nggak salah April 2023. Oh, berarti baru banget. Baru banget. Oke. Jadi April 2023 itu kita ada 8 atau 9 orang awal yang menggagas ini cuma bertiga dan akhirnya alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini Ya. udah nyampe 250 200 orang. member. Berarti growth ya, masih Growth, tumbuh ya. growth. 15 and Nah, bro, kalau kita ngomongin prestasi sendiri nih, Ya. kan tapi ini kan terkategorikan jenis olahraga yang baru lah ya. Betul. Sebenarnya udah ada prestasi yang emang udah diraih atau memang masih OTW gitu, bro? Sebenarnya dibilang itu masih OTW ya, karena atlet padel sendiri itu ya masih bisa dihitung jari lebih lah, Oke. gitu. Maksudnya masih Di Indonesia ya? belasan, Di di Indonesia, Indonesia oke. gitu. Karena atletnya belum banyak, tapi kalau untuk turnamennya sendiri biasanya itu masih turnamen di klub sendiri kayak di Racket Oke. Padel Club. Terus dari gitu di Fairley juga biasanya itu ada Americano turnamen. Terus dari gitu kalau di Racket ini ada bronze, silver dan juga gold turnamen. Nah itu Oke. buat kalau bronze itu buat pemula, silver itu buat intermediate player. Kalau gold tuh biasanya udah jago-jago. Jadi bisa gue bilang kayak masih internal community aja ya gitu. Iya, tapi Oke. di tahun ini itu kita udah ngirim atlet Indonesia Ya. untuk bermain di Dubai. Ush, Itu di bulan November ini. November ini Akhir ya. bulan November Akhir ini. bulan berangkat langsung ke Dubai. Berangkat ke Dubai. Oh, Itu perwakilan dari Indonesia yang disupport sama PBPI untuk membawa nama Indonesia. Berarti itu kategori udah internasional ya? Internasional benar. Ush, mantap. Nah, bro, kalau untuk pemula nih ya,
ada nggak basic yang harus dia punya kalau mau main si padel ini, bro? Basicnya sebenarnya niat aja. Niat ya? Niat, lo pengen nyobain padel, lo niat, lo dateng, atau kalau lo malu, lo bisa join sama Sons of Racket. Ya. Nah, terus jangan takut untuk kena bola. Jadi misalnya tadi bola mantul, itu jangan panik, karena bolanya pasti bisa jadi akan mendekat ke lo. Kalaupun ternyata menjauh sama lo, nah tinggal lo kejar aja bolanya. Oh, jadi memang bisa dibilang tingkat injury-nya juga nggak terlalu tinggi, high risk banget, enggak ya? Tapi tergantung. Kalau lawan lo mukulnya kencang banget ya juga bisa. Bisa ya? Bisa injury juga. Tapi kan kita mungkin lebih fun berarti ini ya, fun, lebih dibandingkan betul. tenis lah, Iya. ibaratnya gitu ya. Karena kan kita juga mostly yang main itu recreational player. Oh. Gitu. Biarpun ada yang bekas atlet nasional tenis, terus akhirnya gue nyobain padel, akhirnya dia juga jadi atlet padel Indonesia. Berarti gitu nggak ada. harus kayak punya skill khusus kayak gue harus bisa ada basic tenis meja dulu, tenis atau Enggak. bulu tangkis baru bisa main, enggak ya? Jadi justru gini, kalau lo terbiasa tenis, itu banyak yang ngerasa, aduh ntar kalau gue main padel, swing tenis gue jelek nih. Iya. Gitu. Karena kan kalau tenis tuh full swing ya, tangannya harus ke Iya. sini. Kalau padel sebenarnya cuma setengah juga cukup, udah bisa nyampe itu bolanya gitu. Ya kayak ibaratnya kayak kalau misalnya punya basic bola bekel pun masih bisa ya? Iya, yang penting tangannya aja, main tangan sama berani jongkok. Oh, berani jongkok. Squat gitu ya? Squat, bener. Ini kayak dari tadi kita udah theoretical banget Iya, nih. Dari betul. pricing, terus kemudian equipment dan segala macam. Sekarang boleh nggak nih gue cobain langsung main padel? Boleh dong. Oke Black Pals, gue udah penasaran banget nih mau nyoba jenis olahraga yang baru ini. Ikutin terus ya keseruan gue hari ini bersama dengan Bro Ino. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.